utang gitu ya, nagih utang budi. Bukan gitu, nagih utang, kita kan sebagai partai punya hak lah untuk mengusung seseorang, apalagi pemenang. Kita bukan mensyaratkan, tapi ini adalah kita yang menentukan. Calonnya kita nentuin, gitu loh. Bukan karena Pak Anies nggak punya partai, kecuali Pak Anies masuk PKS. Nah, ini lain lagi cerita. Oh gitu ya. Kalau Pak Anies masuk PKS, kita mungkin ya ini kader kami. Pernah diajak masuk. Ya sekarang kami juga menunggu kalau Pak Anies mau masuk PKS, kita siap juga gitu. Jadi berubah syaratnya bukan wagub, iyalah dapat atau lagi ya. Atau ya itu. Jadi karena tapi kami juga berpikir nggak mudah juga bagi Mas Anies. Karena dulu ada calon yang sekarang mau maju di Jakarta juga, dulu dia wali kota maju dari Gerindra. Pas gubernur dia masuk Nasdem. Sekarang masuk Golkar misalnya kan. Nah, kita nggak ingin juga Mas Anies nanti begitu gitu loh. Jadi saya kira opsi kenal ya? Iyalah, jelas lah itu. Loud and clear. Jadi opsi Mas Anies menggandeng wakil dari PKS itu cukup win-win menurut saya. Menyenangkan semua pihak. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa memberi sinyal dukungan terhadap Anies Baswedan untuk maju di pemilihan gubernur atau Pilgub DKI Jakarta. Anies memiliki kapabilitas untuk berkontestasi, mengingat mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pernah menjadi calon presiden pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Basis pemilih antara PKS dan PDIP bisa cair karena kesamaan, dan itu pernah terjadi di beberapa wilayah. Kalau Anies maju, wakilnya dari PKS, nggak nambah nih suaranya. Tapi kalau Anies dengan PDI Perjuangan, itu bisa nambah. Maka saya lebih cenderung opsi yang pertama. Aniesnya PKS kan saja. Gitu. Dan jangan ditiru orang lainnya. Nah, supaya dengan PKS plus misalnya wakilnya dari PDI Perjuangan, itu akan membuat kartu dia menang itu lebih besar lagi kan. Sekarang aja elektabilitas lebih besar. Menurut lu kira-kira? Jakarta, gitu kan, belum level DPP nih. Nah, tapi kita balik lagi yang tadi. Kalau kemudian nggak dibukain pintu gimana? Muncullah desas-desus yang terkenal itu. Apa itu? PKS mau diajak masuk dengan tawaran dapat kursi menteri, 2 malah katanya. Terus kemudian kalau mau untuk tidak mengusung Anies nih, nanti wagubnya dari PKS, udah cocok kan? Apa yang diinginkan PKS, udah cocok. Kemudian yang ketiga katanya logistik. Adapun Anies Baswedan telah mengantongi dukungan dari Dewan Pengurus Wilayah PKS Jakarta. Anies juga telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di tingkat DPW. Sekarang, restu untuk Anies masih dipertimbangkan oleh DPP PKS. PKS sudah mengenal Anies dengan baik. Jauh ini, sinyal positif PKS diberikan untuk Anies. Jika seandainya PKS mengusung Anies sebagai calon gubernur Jakarta, maka kader PKS akan diutamakan sebagai calon wakil gubernur. Ya, tapi Mas Anies sendiri apa responnya ketika ditawari syarat itu dari PKS? Ya, saya kira nilainya kayak apa responnya? Saya kira positif ya, tapi kan tinggal momentum aja. Oh, momentum aja, jadi nunggu, bukan ragu-ragu ya Mas Anies? Kalau saya menilainya sih nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah ya? Sementara itu, PDIP juga memberikan sinyal dukungan terhadap Anies untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. PDIP akan mengumumkan apakah akan mengusung Anies atau tidak dalam pemilihan gubernur atau Pilgub Jakarta pada pertengahan Juli 2024. Saat ini, PDIP masih dalam tahapan survei terhadap nama-nama yang akan didukung untuk pilkada semua wilayah. Ya, Anies harus memikirkan semua peluang termasuk berpasangan dengan Kaesang. Oh iya, begitu ya? Loh iya kan, Masnya kan maju. Iya. Kalau Masnya ini harusnya ya Mas ya. Iya, yang harusnya ini maju, peluangnya sama Kaesang. Kalau Kaesang Anies ya, kan pasti ini pertanyaan, wah itu ada moral, etika segala macam kan. Masnya. Kecuali lu punya Mas, gue maju ya, saya maju dengan mempertahankan etika moral. Itu Masnya. Ya udah, Kaesang jangan nggak masuk. Tapi kalau Masnya hanya maju, ya udah, mau nggak mau maju sendiri aja bersama Kaesang. Wontor gini. Tapi itu PKS nggak mungkin ikut itu kalau itu kan? Nggak mungkin PKS-nya. Tapi kan PKS bisa saja ikut karena bersama Anies kan. Kalau Anies Kaesang kejadian, itu nggak akan ada Ridwan Kamil. Karena Kimnya kan sudah diwakili oleh Kaesang. Lawan kota kosong dia. Nah, atau ya lawan boneka itu Bambang Pamungkas Henry Satrio bisa masuk. Gitu kan? Anies begitu. Memang ada pertanyaan, Wontor gimana dengan etika moralnya? Tiru aja Mas Gibran. Mas Gibran waktu kampanye serangan etika kan bertubi-tubi. Ya, terus begitu kepilih selesai, aman kan? Iya. Udah nggak ada lagi yang ngomong, udah dia sudah tenang. Bisa diatur kemudian maksudnya. Iya, jadi maksud saya, ya sekarang Mas Anies tentukan Masnya apa. Kalau kemudian Masnya adalah maju bersama
PKB, Nasdem, PKS dan PDI Perjuangan itu bila demokrasinya demokrasi original. Tapi kalau demokrasi siasat, serem ini. ya kalau demokrasi siasat nggak mungkin dia Ya. bisa. Saya nggak ketemu alasannya Ya, oke. kenapa Prabowo dan Jokowi mengizinkan Anies Baswedan maju. Saya mau Sekarang saya pindah ke PKS. Muhammad Iqbal yang kalau dari DPD-nya udah sepakat baunya Anies. Tapi katanya lagi di lobi oleh Gerindra dan Golkar untuk menerima jadi wakil gubernurnya dari RK. Ridwan Kamil itu dari Gerindra. Maka tidak hanya itu, kabarnya juga ditawari penggantian ongkos ketika pemilu yang lalu, dan ditawarin juga jadi menteri di kabinet Prabowo nanti. Ini kan menggoda sekali memang kalau pulang modal, habis itu jadi menteri. Pemandu acara program Indonesian Liars Club, Karni Ilyas, membeberkan kabar Partai Keadilan Sejahtera telah ditawari tiket calon wakil gubernur Jakarta oleh Koalisi Indonesia Maju untuk pemilihan gubernur dan pilgub Jakarta. Bahkan, Karni Ilyas juga membuka soal dana kampanye PKS akan diganti. Tapi katanya lagi di lobi oleh Gerindra dan Golkar untuk menerima jadi wakil gubernurnya dari RK. Ridwan Kamil itu dari Gerindra. Maka tidak hanya itu, kabarnya juga ditawari penggantian ongkos ketika pemilu yang lalu, dan ditawarin juga jadi menteri di kabinet Prabowo nanti. Ini kan menggoda sekali memang kalau pulang modal, habis itu jadi menteri. Menanggapi hal tersebut, juru bicara PKS Muhammad Iqbal mengatakan PKS masih menganalisis terkait tawaran dari koalisi partai politik pendukung presiden terpilih Prabowo Subianto itu. Di samping itu, Iqbal menegaskan bahwa belum ada tawaran kepada PKS untuk masuk ke pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Jadi masih berat ke Anies ini ceritanya PKS. Ya saya kira usulannya sudah diusulkan, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat dan tim penilai sedang mengkaji, tetapi lagi-lagi karena tidak bisa mengusung sendiri, tentu saja nggak bisa buru-buru banget nih. Ya kalau soal mengusung kan udah ada jaminan dari PKB, tambah lagi sekarang PDIP dan Nasdem pun saya kira agak keberatan lah. Lah kalau soal gusung, tapi soal biaya selama pemilu dijamin, nah itu kan nggak ada dari mereka. Apalagi jadi menteri. Saya kira ini kan semuanya sesuatu yang sifatnya masih belum pasti lah. Apakah tawaran itu resmi atau tidak? Ini mungkin ada yang ngajak ngopi-ngopi cerita-cerita begitu. Tetapi setahu saya di DPP tidak ada sesuatu yang harus seperti Bang Karni sampaikan. Tetapi tadi mungkin kalau masih pendekatan-pendekatan ya, tawaran-tawaran yang sifatnya tidak resmi lah ya. Itu pun juga nggak jamin juga dari pimpinan ya. Bisa jadi itu hanya nguji-nguji aja.